Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapati hamparan permukaan bumi Allah ini yang lapang, banyak lagi luas rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh masjid pengurus yang hadir. Yang kita hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, para tokoh masyarakat, para alim ulama cerdik pandai, bapak, ibu-ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanpa terasa oleh kita, malam ini kita telah berada pada malam pertama di tahun 1446 Hijrah. Di dalam surat At-Taubah ayat 26 Bapak sekalian, Allah menegaskan inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi dulu Pak Bu, orang-orang Arab sudah kenal bahwa dalam kalendarisasi tahun Qamariah itu ada 12 bulan. Sementara di Eropa ketika itu Pak Bu, orang mengenal jumlah bulan dalam satu tahun itu 10 bulan. Sama juga di daerah Parsi Pak Bu, 10 bulan. Tapi orang Arab sudah mengenal 12 bulan. Ini sebelum kelahiran Nabi sudah dikenal satu tahun itu 12 bulan. Maka ayat ini mempertegas bahwa memang satu tahun itu 12 bulan. Tetapi ketika itu nama-nama bulannya yang 12 itu adalah Safar awal, Safar akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Barulah kemudian pada masa Nabi Safar awal itu berganti nama dengan Muharram. Tetapi Pak Bu, ketika itu menurut sebagian besar para ahli sejarah belum ada lagi penetapan bulan pertama itu bulan apa. Dan belum ada ketika itu penetapan nama tahun dengan tahun yang baku. Dan belum ada penomoran tahun ketika itu Pak Bu. Sampai akhirnya masa Umar bin Khattab, satu waktu Umar itu berkirim surat ke gubernur Mesir. Surat tersebut tidak memiliki identitas penanggalan. Hanya ada Bapak sekalian penyebutan bulan. Nama tahun tidak ada, nomor tahun tidak ada. Sehingga akhirnya gubernur Mesir Amr bin As ketika itu bertanya, membalas surat dengan surat.
Kalau kondisi itu dibiarkan sementara zaman Umar tu Pak Bu, banyak surat-surat yang dikirim oleh Umar kepada gubernur-gubernurnya. Misal Pak Bu, ini bulan Muharram, tapi tidak ada tanggal, tidak ada tahun. Kalau ditumpuk-tumpuk nanti surat-surat Muharram itu, mana Muharram yang 1446, mana Muharram 1445, 1444, atau tidak ada beda tu Pak Bu. Sulit nanti untuk administrasi kenegaraan. Atas dasar kerisauan itu pula lah kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat yang masih hidup yang ada di kota Madinah. Dirumuskanlah Pak Bu, diawali diminta dulu pandangan. Apa nama tahun Islam tersebut? Sistem kalenderisasi tahun Qamariyah yang mulai dari Muharram itu sampai Zulhijjah, apa nama tahunnya? Banyak yang mengusulkan Babu, ada yang mengusulkan dikaitkan dengan kelahiran Nabi, berarti hitungnya sejak lahir Nabi. Ada yang mengusulkan dikaitkan dengan wafat Rasul. Nah, kalau dikaitkan dengan wafat Rasul, Pak Bu, penomoran tahun itu menangis ke menangis saja kerja kita jadinya tuh Pak Bu. Menyambut tahun dengan tangisan jadinya. Ada yang mengusulkan dikaitkan dengan pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama. Ada pula yang mengusulkan Bapak Ibu sekalian dikaitkan dengan Isra Mi'raj. Ini peristiwa yang luar biasa monumental. Ali bin Abi Thalib ketika itu mengusulkan tahun Islam itu namanya adalah tahun hijrah. Setelah ditelaah, bahkan kemudian digali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, lalu kemudian apa perubahan terjadi setelah hijrah tersebut, akhirnya pada hari Rabu tanggal 8 Rabiul Awal, 17 tahun setelah terjadinya hijrah, atau 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah, atau 4,5 tahun masa kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi khalifah, ditetapkanlah oleh Umar nama tahun itu dengan nama tahun hijrah atau tahun hijriyah, yang hitungannya itu semenjak Rasul hijrah ke Madinah sampai sekarang Pak Bu. Maka populerlah nama tahun itu dengan nama tahun hijrah. Maka Bapak sekalian, Raghib Al-Isfahani, seorang pakar bahasa Al-Quran, mencoba menelaah dengan pendekatan ayat Al-Quran Pak Bu, apa sesungguhnya makna yang dituju oleh hijrah tersebut. Setelah dihimpun ayat-ayat yang bicara tentang hijrah, maka Raghib Al-Isfahani berkesimpulan setidaknya ada 3 makna penting dari hijrah tersebut. Yang pertama, hijrah itu maknanya adalah berpindah tempat tinggal dari tempat yang tidak aman dan nyaman dalam menjalankan ajaran agama Islam ke tempat lain yang lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ajaran agama Islam. Maka kalau kita lihat fakta sejarah, ternyata hijrah dalam pengertian yang pertama ini Pak Bu, 3 kali terjadi pada umat Islam. Kali pertama adalah tahun ke-5 kerasulan Nabi Muhammad. Hijrahnya adalah ke negeri Habsyah. Karena ketika itu raja yang berkuasa di sana walaupun beragama Kristen tapi terkenal sebagai raja yang adil. 2 kali gelombang hijrah ke sana Pak Bu. Dan di antara yang ikut hijrah itu adalah sahabat Rasul sekaligus menantunya Rasul, Utsman bin Affan. Dia istrinya adalah Ruqayyah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu merisaukan orang-orang kafir Mekah sekalian, lalu diutuslah tokoh terkemuka dari orang-orang Mekah membujuk raja agar kemudian mengembalikan yang tak kurang dari 83 sahabat dan keluarga yang hijrah ke negeri Habsyah tersebut.
Sampai kemudian Bapak sekalian raja itu bertanya pada, ada riwayat mengatakan itu utusannya namanya Amr bin As. Amr bin As, menurut engkau apa yang kelirunya dari ajaran Muhammad itu? Saya dapat informasi dari mereka yang hijrah ini, Muhammad itu sayang dengan anak yatim. Muhammad itu menginginkan kalian menghentikan menyembah patung. Kami pun tidak menyembah patung, kata raja tersebut. Muhammad tersebut menginginkan agar kalian tidak lagi menjalankan riba. Muhammad tersebut menginginkan kalian agar kemudian peduli kepada janda-janda tua, agar peduli kepada fakir miskin, peduli kepada budak-budak kalian, jalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana salahnya? Teriam Amr bin As, Pak Bu, ndak mempan dibujuk. Akhirnya yang 83 orang ni, Pak Bu, memang sebagian ada yang kembali beberapa bulan setelah itu ke Mekah. Tetapi di antara mereka itu ada yang mereka tidak kembali ke Mekah. Ketika nanti Rasul telah hijrah ke Madinah, mereka pindah ke Madinah. Ini hijrah pertama, Pak Bu, tapi Rasul tidak ikut. Rasul tidak ikut. Hijrah kedua adalah tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena tempat tujuan hijrah tersebut belum jelas keamanan dan kenyamanannya, Rasul tidak membawa umatnya. Tetapi Rasul berangkat sendiri didampingi oleh Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah. 10 hari Rasul mendakwakan Islam di sana, tapi rupanya justru Rasul dikejar dan dilempari dengan batu, sehingga akhirnya kemudian Rasul balik ke Mekah. Sampai di Mekah tidak bisa pula masuk kota Mekah, tidak ada yang menjamin keselamatan jiwa Rasul. Abu Talib sudah meninggal dunia apa sama Rasul. Khadijah pun istri Rasul ketika itu sudah meninggal, menggantikan Abu Talib sebagai pemimpin suku tertinggi dari bangsawan Quraisy itu, suku Hasim, dari kabilah Bani Hasim, adalah paman Rasul yang bernama Abu Lahab. Namanya aja lah Abu Lahab, Pak Bu, segala kan dilahap dia tu. Maka Bapak sekalian, Rasul tidak aman, Pak Bu. Maka itulah yang melatar belakangi, Pak Bu, tahu oleh orang-orang Yasrib. Yasrib itu nama asli dari Madinah sebelum Rasul hijrah. Bahwa Bapak sekalian hari-hari dari penduduk Yasrib itu, Pak Bu, selalu mendengar dari Yahudi, Pak Bu, akan tiba Nabi dan Rasul akhir zaman dari Bani Israel, dari Yahudi. Kalau datang dia Nabi dan Rasul akhir zaman ini, kami ganyang kalian semua, kami bunuh kalian semua, kata Yahudi, Pak Bu, di Yasrib. Disebutkannya ciri-cirinya Nabi dan Rasul akhir zaman itu, ciri-cirinya kemanapun dia pergi, dia dinaungi oleh awan. Di punggungnya itu ada stempel kenabian. Oh Bapak sekalian, tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad, ada 6 tokoh pemuda dari Yasrib, dari Madinah, Pak Bu. 6 orang ini dari suku Khazraj. Lalu mereka ditemui oleh Rasulullah. Ketika dilihat oleh mereka, Nabi Muhammad ini kemana pergi dinaungi oleh awan. Maka suku Khazraj ini bersemangat, Pak Bu. Salah orang Yahudi ini, bahwa Nabi dan Rasul akhir zaman bukan dari mereka, tapi keluarga kita. Kenapa orang Khazraj menyebutkan keluarga kita? Karena Bapak Ibu sekalian, ibunya kakek Rasul, ibu dari Abdul Muttalib, itu adalah orang Madinah. Kita tahu, Pak Bu, ayah Nabi kan Abdullah, ayah Abdullah Abdul Muttalib, ayah Abdul Muttalib Hashim. Hashim ni, Pak Bu, dia menikah dengan wanita Yasrib atau wanita Madinah. Begitu dia hamil, dia melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, meninggal di Palestina. Ini ayah kakek Rasul meninggal di Palestina. Maka lahirlah ini anak, Pak Bu. Begitu lahir, itu di kepalanya rambutnya berwarna putih, ada yang berwarna putih. Akhirnya dikasih nama anak ini Syaibah. Syaibah itu artinya si uban, karena kecil-kecil sudah putih rambutnya. Sampai usia 7 tahun, Pak Bu, dibesarkan di Madinah.
Begitu usianya 7 tahun, barulah tahu oleh saudara Hashim yang menggantikan tugas Hashim memegang kunci Ka'bah, menjamu orang-orang yang berziarah atau berhaji ke Ka'bah, memberi minum Zam-Zam. Maka tahu oleh Muttalib, ternyata saudara Hashim ini namanya Muttalib Pak Bu. Tahu olehnya anak Hashim ada di Madinah, dijemput oleh Muttalib ni Pak Bu, dibawa pulang ke Mekah. Payah membujuknya ni Pak Bu. Sesampainya di Mekah, orang menyangka itu adalah budaknya Muttalib. Maka orang Mekah memanggil Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, hambanya Muttalib, hambanya Muttalib. Sejak itu populerlah nama panggilannya itu adalah Abdul Muttalib, kakek Rasul. Maka 6 orang suku Khazraj ni Pak Bu, langsung dia masuk Islam. Ini keluarga kita ini. Kita bawa Muhammad ini ke Yathrib. 6 orang ini pulang Pak Bu. Lalu setelah kemudian setahun berlalu, dari 6 orang ini 5 diantaranya berangkat lagi ke Mekah di musim haji. Terbawa olehnya 7 orang Pak Bu. Jumlahnya 5 tambah 7 berarti 12 orang. Dari suku Khazraj dan suku Aus. 12 orang ini berjumpa dengan Rasul di Aqabah. Inilah dalam catatan sejarah disebut dengan Bai'ah Aqabah pertama, sumpah setia Aqabah pertama. 12 orang ini, yang 7 yang belum beragama Islam, 7 orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul. 12 orang ini pulang ke Madinah Pak Bu. Oleh Rasul diutuslah mendampingi 12 orang ini juru dakwahnya Rasul, bernama Mus'ab bin Umair. Jadi kalau Bapak Ibu sampai ke Madinah, biasanya ziarah ke pemakaman syuhada Uhud, itu satu di antara kita doakan adalah mendoakan Mus'ab bin Umair, selain mendoakan paman Rasul yang bernama Hamzah yang gugur di medan perang Uhud. Akhirnya Mus'ab bin Umair ni Pak Bu, dia pintar orangnya, suaranya merdu sekalian. Tahun ke-13 kerasulan, dia mampu membawa 75 orang penduduk Madinah ke Mekah. Janji jumpa dengan Rasul di Aqabah. Oleh Rasul diiyakan, lalu kemudian syaratnya tidak boleh bergerombolan datang ke tempat tersebut. Harus satu-satu datang dari berbagai penjuru supaya jangan ketahuan, dan pertemuan itu lewat tengah malam. Disitulah terjadi diskusi sengit Pak Bu. Rasul didampingi oleh paman yang bernama Abbas, bertanya kepada 75 orang ini, serius kalian ini akan membawa Muhammad ke negeri kalian? Jangan-jangan sampai di negeri kalian serahkan Muhammad ini kepada musuhnya. Walaupun di Mekah ini banyak juga orang yang ingin membunuh Muhammad, tapi masih ada kami keluarganya yang menjaga Muhammad. Kalau takkan serius jangan. Diyakinkan Abbas ni Pak Bu. Akhirnya Abbas pun berkata, siap tak kalian? Sekiranya nanti harta benda kalian habis semuanya, lalu tokoh-tokoh terkemuka kalian pada mati semua terbunuh, akankah kalian masih membela Muhammad, atau jangan-jangan kalian menyerahkan Muhammad kepada musuhnya? Dikatakan oleh 75 orang ini, kami akan jaga Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai Rasulnya Allah, seperti kami menjaga diri kami dan keluarga kami. 75 orang ini balik bertanya kepada Nabi Muhammad Pak Bu, ya Rasulullah, sekiranya nanti engkau sudah menang, wilayah Jazirah Arab ini telah engkau kuasai, akankah engkau tinggalkan kami di Madinah lalu engkau kembali ke Mekah? Rasul pun mengatakan Pak Bu, musuh kalian adalah musuhku. Ana minkum wa antum minnah. Saya adalah kalian, kalian adalah saya. Wah, itu ungkapan Rasul Pak Bu, sehingga akhirnya menggelorakan semangat. Dan itu dibuktikan oleh Rasul Pak Bu. Ketika telah menang dalam perang Tabuk, lalu tak lama setelah itu menang pula dalam perang Hunain di Ji'ronah, 21 km dari posisi Ka'bah Pak Bu.
disitulah harta rampasan perang yang luar biasa banyak ketika itu dibagi oleh Rasul. Tapi tak satu pun pasukan dari Madinah yang mendapatkan bagian harta rampasan perang. Pasukan Madinah ni Pak Bu mulai curiga ini. Ini orang Mekah baru setahun beragama Islam, tahu-tahu mereka banyak dapat bagian. Ini nepotisme terjadi ini. Rasul tidak adil lagi. Sampai ada mengatakan dengan kasar pada Rasul, "Ya Rasulullah, berlaku adillah engkau kepada kami. Kami sudah lama membela engkau, mempertaruhkan nyawa, mengorbankan harta, tapi tak ada satu pun di antara kami mendapatkan harta rampasan perang." Rasul sedih Pak Bu. Setelah berlalu orang tadi, Rasul pun mengatakan, akan tiba masanya nanti umatku itu Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongannya saja. Al-Quran hafal olehnya, tapi lisan dan perbuatannya tidak mencerminkan Al-Quran. Sebagian yang sudah terprovokasi akhirnya menjadi latar belakang. Rasul mengumpulkan pasukan-pasukan dari Madinah tersebut. Lalu Rasul mengatakan bahwa Mekah telah bersih dari nilai-nilai kemusyrikan. Hampir seluruh penduduk Mekah sudah beragama Islam. Mereka merindukan agar aku kembali ke kota Mekah, agar kemudian kerinduan itu tak terucap melalui permintaan pindah ke Mekah, maka aku berikan semua harta rampasan perang kepada mereka. Kalaulah harta rampasan perang tersebut lebih berharga bagi kalian daripada aku, katanya, aku akan ambil harta rampasan perang itu, bawalah oleh kalian semuanya ke Madinah, sedangkan aku tinggal di kota Mekah. Menangis pasukan-pasukan dari Madinah itu semua Pak Bu. Ini sekaligus mengingatkan kita, sesuatu yang terlihat oleh kasat mata belum tentu itu yang sebenarnya. Sehingga mereka pun mengatakan, "Ya Rasulullah, biarlah seluruh harta itu milik dari orang Mekah. Kalau kurang bagi mereka, kami akan tambah ya Rasul. Asalkan engkau pulang bersama kami ke Madinah ya Rasul." Jadi Rasul tepati janjinya itu Pak Bu. Saya adalah kalian, kalian adalah saya. Sekalipun sudah menang nanti, saya tetap akan berada di Madinah. Sampai wafat Rasul di Madinah Pak Bu. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, 75 orang ini akhirnya pulang. Rasul pun kemudian menunggu turun ayat perintah untuk hijrah. Turunlah satu di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapati hamparan permukaan bumi Allah ini yang lapang, banyak lagi luas rezekinya. Dan memang benar Pak Bu, 13 tahun 2 bulan Rasul menyampaikan dakwah di Mekah. Dari orang terkaya, dari seluruh orang kaya di Mekah menjadi orang tak berpunya sama sekali. Ketika Khadijah wafat Pak Bu, itu pakaian yang dipakai oleh Khadijah tidak kurang dari 80 tambalan Pak Bu. Kira-kira Bu, kalau ada baju pakaian seperti itu Bu, mau Ibu memakainya tuh Bu? 80 tumboknya Pak Bu. Tahu tumbok Pak Bu? Kata orang Pekanbaru tumboknya. Tempelannya 80 tempelan. Saking banyak tempelan itu, baju itu jadi berat. Menangis Khadijah Pak Bu ketika akan meninggal tersebut. Rasul serba merasa salah tingkah, merasa tidak enak hati. Lalu bertanya pada Khadijah, "Ya Khadijah, menyesalkan engkau menjadi istriku? Dulu engkau adalah orang yang terpandang, sekarang engkau dihina orang. Dulu engkau orang kaya, sekarang engkau menjadi orang tak berpunya." Apa jawab Khadijah Pak Bu? "Bukan itu yang aku tangisi. Yang aku sedihkan adalah ajalku akan tiba, perjuangan dakwah engkau masih panjang. Wahai suamiku," kata Khadijah, ini pesan Khadijah ini menjelang meninggal dunia. Ibu-ibu nanti tidak perlu pula memesankan seperti ini Bu. Apa kata Khadijah Bu? "Andaikan aku nanti wafat,
lalu aku telah engkau kuburkan. Satu waktu engkau akan menyeberangi sungai atau danau, tak ada rakit yang bisa dibuat. Gali kuburanku, jadikan tulang-tulangku sebagai rakit mengantarkan engkau ke seberang. Ini baru namanya cinta mati nih. Sampai mati pun dia berupaya bagaimana sisa-sisa dari jasadnya itu masih bermanfaat untuk pasangan hidupnya. Maka Bapak Ibu sekalian, begitu hijrah ke Madinah, apa yang terjadi Pak Bu? Seluruh sahabat lapang rezekinya. Rasul Bapak Ibu sekalian, jatah Rasul itu dari aset negara ibaratnya Pak Bu 1/5. Jadi kalau Rasul nak kaya sendiri itu Pak Bu, Qarun pun kalah oleh Rasul itu Pak Bu. Tapi kan Rasul tidak mau Pak Bu. Tak pernah dibiarkan jatah Rasul itu olehnya lebih dari 3 hari, kecuali untuk biaya konsumsi harian saja Pak Bu. Pernah 1 hari Pak Bu Rasul itu sedekahnya berapa? 250.000 dirham. 1 dirham tu uang sekarangnya Pak Bu 500.000. Coba kali Pak Bu, 250.000 kali 500.000 Pak Bu. Berapa piti itu Pak Bu? 25 kali 5 berarti 125. Nolnya berapa tuh Pak Bu? Yang satu nolnya 5. Yang satu nolnya berarti tinggal 4. 5 tambah 4 9. 125 tambah nolnya 9. 125 miliar. Ada Bapak Ibu sehari sedekahnya 125 miliar Pak Bu? Nggak usahlah kita Pak Bu. Ada ndak orang Indonesia sehari sedekahnya itu 125 miliar? Makanya Utsman bin Affan, Umar bin Khattab mengatakan, sedermawan-dermawannya kami tidak akan pernah menandingi kedermawanan Rasulullah SAW. Habis semuanya Pak Bu untuk kepentingan umat. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka dalam ayat tersebut dibolehkan oleh Allah hijrah. Maka Rasul pun memerintahkan umatnya, hendaklah hijrah dalam kelompok-kelompok kecil, jangan berombongan besar, supaya tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Mekah. Sejak itu Pak Bu, orang kafir Mekah merasa heran, ini umatnya Muhammad makin lama kok makin hilang, makin lama kok makin kurang, makin lama makin tidak ada, tapi Muhammadnya masih ada. Itu hebatnya Nabi Pak Bu. Kalau tempat hijrah itu aman, umatnya duluan berangkat. Tapi kalau tempat itu belum jelas aman, dia yang berangkat. Maka selama di Madinah Pak Bu, itu dalam riwayat disebutkan, andaikan terdengar ada bunyi tapak kaki kuda, jumlahnya lebih dari 1 ekor masuk ke Madinah, belum lagi sahabat Pak Bu mencari tunggangannya, Rasul sudah memacu kudanya dengan kecepatan tinggi untuk mencari, jangan sampai ada musuh masuk mengancam keselamatan jiwa umatnya. Itu Rasul Pak Bu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhirnya semua hijrah berangsur-angsur Pak Bu. Maka kerisauan pun menyelimuti dari tokoh-tokoh kafir Mekah. Apa yang dirisaukan Pak Bu? Karena tujuan pindahnya sama, yaitu ke Madinah semuanya. Yang paling dirisaukan Pak Bu, orang Mekah kalau berdagang ke negeri Syam pasti melewati Madinah. Kalau sempat Madinah dikuasai oleh Nabi Muhammad, yang mereka takutkan diboikot dagang mereka. Sementara perputaran dagang orang Mekah ke negeri Syam itu Pak Bu, dalam 1 tahun itu tidak kurang dari 250.000 dinar. Dinar itu beda dengan dirham Pak Bu. Kalau dirham uang perak, kalau dinar uang emas. 1 dinar itu nilai uang sekarang tidak kurang dari 5 juta. Coba Pak Bu, 5 juta kali 250.000 Pak Bu.
Berapa piti tu Pak? Kini mah hitung piti orang je lah Pak Bu, jangan piti awak hitung loh. Kalau piti awak beko dihitung, kata Pak Ketua tadi langsung keluarkan untuk anak yatim, untuk fakir miskin dan untuk masjid. Sekarang duit orang kita hitung dulu. 5 juta kali 250.000 dinar. 5 kali 25 tadi 125. Yang satu nolnya 6, yang satu nolnya 4. 6 tambah 4 10, tambah 125, berarti 1,25 triliun. 1 triliun 250 miliar. APBD Kabupaten mana tuh Pak Ji? Kuansing lah ya. Kuansing Pak Bu. Makan seluruh Kabupaten Kuansing tuh Pak Bu, itulah perputaran dagang orang Mekah ke negeri Sam. Maka Kuansing ini agak payah sedikit Pak Bu, karena APBD-nya kecil. Mirip-mirip lah dengan Pelalawan Pak Ji ya. Pelalawan, Kuansing. Tapi kalau kampung Pak Haji banyak APBD kok. Rohil banyak tuh. Inhu, Pelalawan, Kuansing, itu mirip-mirip tuh Pak Bu. Tapi kalau Rohil, Siak, Bengkalis, itu senyumnya lebar-lebar tuh. APBD-nya agak besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya mereka rapat Pak Bu. Kalau ibaratnya dalam bahasa politik sekarangnya, musyawarah luar biasa. Seluruh perwakilan suku-suku terkemuka sekalian rapat di situ. Rapatnya satu agenda Pak Bu, strategi menangkap dan membunuh Nabi Muhammad. Ternyata di antara peserta rapat itu ada orang asing Pak Bu. Ini makanya kalau rapat hati-hati Pak Bu. Kalau ada orang asing tanya betul dulu. Orang asing ini ternyata adalah iblis menyamar menjadi laki-laki tua. Ditanya pada bapak ini, bapak siapa? Dari mana? Saya dari Bani Najat. Saya tahu kalian akan rapat tentang rencana pembunuhan Muhammad. Saya ingin tahu ide kalian seperti apa. Akhirnya rapat Pak Bu. Ada yang mengusulkan Muhammad itu kita asingkan di luar kota Mekah, biarkan dia mati kelaparan di luar. Apa kata kakek ni Pak Bu? Muhammad itu orang pintar itu. Kalau kalian lepas keluar, dia orangnya bercakapnya pandai, akhlaknya bagus, dia suka membantu. Jangan-jangan banyak orang yang kemudian dikuasainya, nanti menyerang ke Mekah, kalah kalian. Tak bisa tuh katanya. Oh iya juga katanya. Akhirnya muncul usulan lain Pak Bu. Bagaimana kalau kita penjara Muhammad? Tidak usah dikasih makan sampai mati. Kata kakek tadi, badan Muhammad itu bisa kalian penjara, tapi mulutnya tidak bisa kalian penjara itu. Kalau sempat tahu oleh suku Khazraj dan suku Aus di Yathrib atau Madinah bahwa Muhammad kalian penjara, mereka akan menyerang. Suku Khazraj adalah orang yang pandai membuat senjata, mereka mahir dalam berperang, tidak sanggup kalian menghadapinya. Ciutlah Pak Bu. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Pokoknya abu-abu Pak Bu. Ini kalau abu-abu pun tak joleh tu Pak Bu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, abu-abu. Kar itu joleh tu. Tapi kalau abu ialah banyak Pak Bu, tentu grup abu-abu nama Pak Bu. Kalau grup abu-abu tu tak joleh Pak Bu. Ada abu-abu. Ada sini abu Pak. Ada. Kalau sini satu jelas tu. Insya-Allah jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya Abu Jahal nunjuk. Inilah ditunggu oleh iblis Pak Bu. Aku koncoak kau kata iblis. Apa idenya? Apa kata Abu Jahal Pak Bu? Kita pilih 12 algojo kita, anak muda yang kuat tenaganya, perwakilan dari suku-suku terkemuka di kota Mekah ini. Berikan kepadanya pedang yang paling tajam. Muhammad yang biasa keluar rumah setelah tengah malam, kita tunggu depan rumahnya. Begitu keluar, 12 orang ini serentak menebas kepalanya. Nanti tidak ada yang akan menuntut. Siapa yang akan menuntut? Nih Abu Lahab nih, kepala suku dari Bani Hashim, keluarga Muhammad. Dia ikut juga nanti katanya. Abu Jahal ikut, Abu Lahab ikut. Kata iblis, mantap katanya. Iko yang hebat kata iblis. Memang adik-beradik Abu Jahal tu je iblis Pak Bu. Entah mana-mana parah dengan iblis Pak Bu.
Jadi akhirnya Pak Bu, disepakatilah malam 27 Safar tahun ke-14 kerasulan Nabi Muhammad, dikepunglah rumah Nabi. Tetapi rencana mereka ini oleh Allah sudah diberitahu kepada Nabi Muhammad, dan Allah buatkan rencana spesial untuk Nabi. Itulah Pak Bu, di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 30 diabadikan oleh Allah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbitu aw yaqtulu aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mereka punya makar, orang-orang kafir itu punya rencana. Apa rencananya? Rencananya untuk memenjarakan Nabi Muhammad. Kan ada ide tadi Pak Bu, memenjarakan atau membunuh Nabi Muhammad. Idenya memang ada membunuh Abu Jahal, atau mengusir Nabi Muhammad tersebut dari Mekah. Idenya juga ada. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Mereka punya strategi, Allah punya strategi. Sebaik-baik strategi adalah strateginya Allah. Maka malam itu Pak Bu, Rasul bersama Ali bin Abi Thalib di rumah. Rasul minta Ali, ya Ali, sudilah kiranya engkau malam ini tidur di tempat tidurku. Engkau selimuti kain panjang yang terbuat kain burdah yang aku beli di Hadramaut, tapi selimuti ke sekujur tubuhmu sampai kepala. Lalu begitu lihat tengah malam, ini orang kafir Mekah ini Pak Bu, bukan sekedar 12 orang saja Pak Bu, yang lain mengepung juga. Tidak ada itu rumah yang tidak terkepung Pak Bu, pagar betis. 12 orang ini spesial di depan pintu, ditunggu jelang tengah malam Pak Bu. Begitu sampai tengah malam, ini mata terbelalak terus Pak Bu, tapi mata tersebut daya lihatnya dicabut oleh Allah. Telinga Pak Bu, daya dengarnya dicabut oleh Allah. Nabi keluar, ambil pasir, lalu ditaburi di kepala orang-orang tersebut, lalu kemudian diabadikan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu seakan ada tembok, di belakang mereka ada tembok, lalu kemudian penglihatan mereka itu ada penghalang. Artinya mata terbelalak tapi daya lihatnya dicabut oleh Allah. Rasul keluar Pak Bu. Tapi ibu-ibu jangan pula coba dengan suami nanti seperti itu. Mana tahu ibu nak ke pasar, nak ke mall dilarang oleh suami. Kau kalau ke mall kau banyak pitiabi kau dia. Jempele kau dia. Diambil pasir oleh ibu tadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam faqshaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkan di kepala. Insyaallah ketahuan Bu. Karena itu mukjizat diberikan oleh Allah untuk Nabi. Akhirnya Pak Bu, setelah tak lama setelah itu ada laki-laki tua dari kejauhan ternyata mengamati terus. Akhirnya bertanya kepada 12 algojo tadi, kalian ngapa di situ megang-megang pedang bagai? Dikatakan oleh mereka, kami nunggu Muhammad. Muhammad ini kalau sempat sampai ke Madinah bahaya, kami ingin tebas kepalanya. Ketawa dia Pak Bu, Muhammad yang kalian tunggu, dia sudah keluar tadi, kepala kalian sudah ditaburi pasir. Langsung sibuk Pak Bu, iya rupanya ada pasir katanya. Wah kalut Pak Bu, ini Nabi Muhammad sudah lolos dari kepungan. Kemana nak dicari? Rupanya Nabi Muhammad malam itu ke rumah Abu Bakar. Malam itu juga Pak Bu, keluar dari pintu kecil bagian belakang rumah Abu Bakar, mereka berdua berjalan. Unta beberapa hari sebelumnya sudah dititipkan Pak Bu, dititipkan kepada Abdullah bin Uraikis, pemandu perjalanan Rasul ke Madinah. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasul, padahal ini Rasul Pak Bu, ibaratnya kalau Rasul itu minta, ya Allah saya mau langsung sampai ke Madinah, bisa. Tapi Rasul tidak mau Pak Bu, Rasul ingin ikhtiar, berjuang sendiri.
supaya tidak ketahuan. Karena ketika itu Pak Bu, Rasul itu sudah dilelang, hidup ataupun mati ketemu Muhammad itu, kata orang-orang kafir Mekah, hadiahnya 100 ekor unta. Itu ciri-ciri Nabi Muhammad sudah disampaikan kemana-mana, termasuk telapak kaki Nabi Muhammad pun itu sudah disampaikan kemana-mana. Itu makanya Rasul Pak Bu, malam 27 Safar tersebut berjalan dengan Abu Bakar. Rasul itu menjinjit berjalan Pak Bu dengan 3 jari. Cobalah bayangkan 3 jari Pak Bu. Jadi kalau kita nonton film Jackie Chan Pak Bu, kan hebat Jackie Chan itu kelahi sana kemari Pak Bu, tidak melawan tuh Pak Bu. Rasul berjalan sejauh itu 3 jari Pak Bu. Jari jempol, lalu kemudian tambah jari sebelahnya 2. Cuman begitu mendaki Jabal Sur tersebut, itu kan batu-batu tajam. Akhirnya lukalah kaki Rasul, sehingga sulit berjalan Rasul. Oleh Abu Bakar, dia langsung ambil alih, digendongnya Rasul tersebut sampai ke Gua Sur. Begitu dekatnya Rasul tersebut dengan Abu Bakar. Gua Sur ini tidak pernah ditempati orang Pak Bu. Allah yang nunjukkan ke situ. Karena tidak mungkin Pak Bu. Ini ibaratnya misalnya Pak Bu, ini Mekah, ini Madinah Pak Bu. Mestinya kan lewat sini. Tetapi Rasul ke sini Pak Bu. Naik ke Jabal Sur pula dulu. Naik gunung ngapain pula naik gunung? Tidak terpikir oleh orang itu Pak Bu. Setelah itu pergi ke Jeddah Laut Merah, lalu kemudian mengeliling Pak Bu. Tetapi begitu ambisinya orang-orang kafir Mekah tersebut, seluruh yang ada gunung, ada guanya, seluruhnya didatangi. Ketika akan sampai ke Gua Sur tersebut, Allah berikan mukjizat lagi Pak Bu. Dalam waktu yang sangat cepat, laba-laba membentuk sarang menutupi mulut gua tersebut dengan sarang yang sangat rapat. Lalu kemudian burung unggas merpati 2 ekor betina Pak Bu bertelur di mulut gua tersebut. Telurnya langsung banyak Pak Bu. Berarti sudah berhari-hari sudah bertelur di sana. Lalu kemudian tumbuhlah pohon, tumbuh terus Pak Bu, menjadi besar di mulut gua tersebut. Sehingga akhirnya ketika pasukan ini sampai Pak Bu, padahal sudah di atas Pak Bu. Jadi kata Abu Bakar, kalaulah mereka melihat ke bawah pasti ketahuan. Tapi mereka melihat ada pohon besar, lalu kemudian ada burung merpati, telurnya sudah banyak, lalu sarang laba-laba, tak ada rusak sedikit pun. Sampai dikatakan oleh mereka, ini sarang laba-laba ini belum lagi lahir Nabi Muhammad ini sudah ada kayaknya ini. Akhirnya aman Rasul Pak Bu. 4 malam di sana Pak Bu. Ada yang mengatakan 3 malam, ada yang mengatakan 4 malam. Malam 27 Safar, 28, 29, 30 Safar. Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, ini jadi mata-mata Pak Bu. Siang dia di Mekah, malam dia menjumpai Rasul dan ayahnya, memberitahu tentang kabar aktual politik Mekah. Begitulah ibaratnya. Lalu yang menyiapkan bekalnya Pak Bu, putrinya Abu Bakar yang bernama Asma. Jejak langkah Abdullah ini Pak Bu, supaya tidak ketahuan, itu ada stafnya. Kalau zaman dulu ibaratnya adalah pembantu budak Bapak sekalian. Budak Abu Bakar menggembalakan domba di sore hari. Di sore hari mengikuti jejak langkah dari Abdullah tadi Pak Bu. Lalu sampai dekat kaki Gunung Sur tersebut, lalu diperahlah susu domba tersebut, dibawalah ke atas oleh Abdullah ibnu Abu Bakar. Itulah yang diminum oleh Rasul. Lalu bekal-bekal daging dibawa untuk kesehatan Rasulullah dan Abu Bakar. Setelah 4 malam Pak Bu, 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal perjalanan dimulai dari Gua Sur menuju Madinah. Pemandu perjalanan bernama Abdullah bin Uraikis. 8 Rabiul Awal sampailah Rasul di Kuba. Ini kalau diceritakan semua panjang nih Pak Bu. Kalau diceritakan dah jadi makan nanti. Saya tengok ibu-ibu dah sibuk-sibuk juga, sebagian di luar tuh. Tengok tadi melirik ke sebelah lah, dulu basuh tangan nampaknya. Ikut makan nampaknya. Jadi tidak lama-lama ceramah ada Bu. Paling lama sampai selesai.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, 8 Rabiul Awal sampai di Kuba, Rasul pun kemudian membangun masjid bersama penduduk setempat. Masjid itulah yang dinamakan dengan Masjid Kuba. Hari Jumat 12 Rabiul Awal, Rasul pun meninggalkan Kuba. Lalu Bapak sekalian, 500 meter baru perjalanan, turun perintah dari Allah agar Rasul mendirikan solat Jumat di sana. Itulah sekarang masjidnya itu diabadikan menjadi Masjid Jum'ah. Masjid Jumat dan Masjid Kuba ini jaraknya hanya 500 meter. Setelah solat Jumat, Rasul masuk ke kota Madinah. Begitu nampak Pak Bu oleh penduduk Madinah, langsunglah saking gembiranya mereka menyenandungkan syair, Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Siapa ini sambut Pak Bu? Nabi Muhammad. Itu makanya Tolal Badru ni jangan sembarang sebut je Pak Bu. Iku asal tiba tamu Tola'al Badru alaina. Ini tamu tadi entalekan solat tandanya Pak Bu. Tola'al Badru loh. Ya. Kaleru. Pengantin datang Tola'al Badru. Tukar aja lah lagu kalau tidak jelas tuh Pak Bu. Tukar lagu selamat datang kami ucapkan, itu je lah lagu Bu. Tapi kalau yang datang itu adalah orang dermawan, soleh, mau berbagi dia, tapi berbaginya tidak ada kepentingan. Nanti datang pula calon gubernur nanti Tola'al Badru alaina. Ini tidak solat ni Pak Bu. Tola'al Badru loh. Ini banyak orang yang musim mendadak soleh aja Pak Bu. Ketika ada kepentingan mendadak soleh dia. Sebelum-sebelumnya tidak pernah peduli dia, tidak pernah masuk-masuk masjid dia. Tiba-tiba kalah pula Pak Ustaz olehnya pasang pecinya Pak Bu, pakai sal pula lagi. Tola'al Badru, langsung Tola'al Badru aja tu Pak Bu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Pak Bu, sampai Rasul di Madinah, ditatalah oleh Rasul Madinah. Apa yang ditata oleh Rasul? Yang ditata oleh Rasul, pertama, membangun bangunan menjadi pusat kegiatan umat, bahkan pusat kegiatan dari orang Madinah. Apa itu? Masjid. Maka zaman Rasul itu Pak Bu, 10 fungsi masjid ketika itu. Hampir tidak ada lagi peran yang tidak bisa diperankan di masjid. Masjid bukan sekedar tempat ibadah solat saja, tetapi masjid juga menjadi tempat untuk membicarakan nasib negara, membicarakan politik Pak Bu. Maka kalau ada orang mengatakan tidak boleh bicara politik di masjid, salah Pak Bu. Yang tak boleh itu mengkampanyekan orang di masjid, tidak boleh. Tapi bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik untuk kita pilih? Itu boleh Pak Bu. Bukan nyebut orangnya. Boleh itu Pak Bu. Masjid tempat mendamaikan pertikaian, masjid tempat menjamu tamu-tamu negara, masjid tempat pusat pendidikan, masjid tempat pusat pelayanan kesehatan, masjid tempat pusat pelayanan sosial. Orang yang butuh modal ada di masjid. Jadi 7 bulan cuman masjid menggantungkan harapan dari ekonomi jamaah Pak Bu. Lewat dari 7 bulan, ekonomi jamaah bergantung kepada masjid. Masjidnya mandiri. Tapi Pak Bu, tidak tanggung-tanggung yang nyumbang Pak Bu. Utsman bin Affan itu nyumbang untuk Masjid Nabawi 20.000 dinar. 20.000 Pak Bu kali 5 juta. Kau hitung-hitung piti orang je baru Pak Bu. 2 kali 5 10. Yang satu tadi nolnya 6. Yang satu itu nolnya 4. 6 tambah 4
10. Tambah 1 berarti berapa tu Pak Bu? 100 miliar. 100 miliar disumbang oleh Utsman bin Affan untuk perluasan Masjid Nabawi. Kalau adalah jamaah Baitul Salam ni Pak Bu nyumbang 100 miliar, tu ndak perlu yang lain lagi tu Pak Bu. Selesai semua. Jadi Bapak Ibu sekalian mujid. Yang kedua Pak Bu, Rasul tata ekonomi. Ekonomi umat ditata dengan apa? Pertama, Rasul dorong agar umatnya memiliki etos kerja yang baik. Jadi pedagang yang jujur. Maka jadi pembeli pun diajarkan oleh Rasul menjadi pembeli yang ihsan. Sehingga Pak Bu, dunia peran ketika itu betul-betul tampak pada umat Islam. Akhirnya Pak Bu, ketika itu mulanya dagang ini dikuasai oleh Yahudi dengan sistem ribanya. Akhirnya orang mulai berpaling kepada umat Islam karena sistem dagang Islam ternyata saling menguntungkan. Ridho sama ridho antara penjual dan pembeli. Ketika harta telah terkumpul, kekayaan sudah dapat, Rasul tagih zakat. Umat Islam harus bayar zakat. Lalu kemudian umat Islam didorong berwakaf. Rasul rutinkan infak dan sedekah. Disitulah menggeliat ekonomi Bapak sekalian. Akhirnya Yahudi dalam kurun waktu 3 tahun cuman Pak Bu, setelah hijrah tumbang langsung dominasi ekonomi Yahudi. Contoh Pak Bu, wakaf. Rasul panggil Utsman bin Affan. Utsman, itu ada sumur dikuasai oleh Yahudi. Airnya itu hampir sama lezatnya dengan air Zam-Zam. Tapi air sumur itu dijual oleh Yahudi itu. Kita membutuhkan sumur tersebut. Engkau beli sumur itu. Lalu engkau wakafkan untuk umat Islam. Utsman diam-diam Pak Bu, tidak perlu dia kasih tahu yang lain. Dia datang Yahudi tadi. Lalu dia tawarkan, saudaraku, saya ingin beli sumur engkau ini. Berapa engkau jual? Ini Pak Bu, berapa nak jual? Saya beli. Begitu Pak Bu. Tidak ada tawar menawarnya itu. Berapapun saya beli. Kata Yahudi tadi, ini sumur adalah sumber penghasilanku dan keluargaku. Akhirnya aku jual. Maka sumur ini tidak aku jual. Utsman tidak kehabisan akal Pak Bu. Kata Utsman, kalau engkau tidak mau jual semuanya, separuh lah. Apa pula maksudnya separuh ini? Artinya saya beli separuh, sumur ini menjadi milik kita berdua. Hari ini sumur ini milik engkau, besok milik saya. Begitu seterusnya. Kata Yahudi tadi, kalau begitu tidak rugi saya ini. Dijual Pak Bu separuh. Tetapi oleh Utsman, tiba giliran sumur itu punya dia, disedekahkan. Yahudi tadi Pak Bu, kalang kabut dia. Tidak ada orang yang datang tiba giliran sumur itu milik Yahudi tadi, karena dia jual. Tiba milik Utsman, dia sedekahkan semuanya. Apa kata Yahudi tadi? Keluar bahasa aslinya Pak Bu, tak kicu di nantarang awak. Jadi sekalian, disangkanya bodoh Utsman bin Affan ini. Luar biasa pintar dia Pak Bu. Kata Yahudi tadi, ini sia-sia saya punya sumur jadinya. Saya jual lah. Berapa dibeli oleh Utsman sumur tu Pak Bu? 12.000 dirham. 1 dirham 500.000. Sekarang hitung lagi Pak Bu, duit orang kita hitung nih. 500.000 kali 12.000. 5 kali 12 60. Nolnya berapa Pak Bu? 5 tadi tambah 3 8. 8 tambah 1 lagi 9. Berarti 6 miliar harga sumur itu. Kira-kira di sini ada ndak harga sumur 6 miliar Pak Bu? Kalau ada berarti menandingi sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Itu makanya ekonomi akhirnya dikuasai Pak Bu. Sekarang yang jadi masalah kita ini Pak Bu, umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi tidak menguasai ekonomi. 90% ekonomi Indonesia kan populer kemarin tuh Pak Bu, dikuasai oleh 10% orang Indonesia.
Yang 10% orang Indonesia itu mayoritas tidak beragama Islam. 10% ekonomi Indonesia diperebutkan oleh 90% penduduk Indonesia. Yang 90% itu sudah dapat dipastikan mayoritas adalah Islam. Maka ekonomi ini kunci keberhasilan Pak Bu. Rasul hijrah ke Madinah, ekonomi diurus. Oleh sebab itu Pak Bu, tadi imbauan ketua pengurus masjid, kedermawanan kita. Sebab semakin bagus kedermawanan kita, semakin hidup ekonomi Pak Bu. Semakin banyak orang pelit Pak Bu, semakin merajalela riba. Tapi kalau kedermawanan bagus, riba mati Pak Bu. Insya Allah ekonomi tumbuh subur. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, balik pada kajian kita. Jadi yang pertama, hijrah itu maknanya adalah berpindah dari tempat yang tidak aman dan nyaman dalam menjalankan ajaran agama Islam ke tempat lain yang lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ajaran agama Islam. Itulah hijrah ke negeri Habsyah, hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah. Yang kedua, hijrah itu maknanya adalah berpindah dari yang tidak baik ke yang baik. Disinilah perlunya muhasabah Pak Bu. Tadi kita telah tinggalkan 1445 hijrah. Dimuhasabai oleh kita sejauh mana kita gunakan umur yang telah berlalu tersebut. Sejauh mana usaha kita mencari rezeki yang halal. Sejauh mana pula usaha kita membelanjakan rezeki itu di jalan yang diridai oleh Allah. Sejauh mana usaha kita mencari ilmu. Sejauh mana pula upaya kita mengamalkan ilmu. Sejauh mana upaya kita menggunakan totalitas jasmani dan rohani ini kita tuakan Pak Bu. Dimuhasabai. Hasil muhasabah tersebut pasti ketemu kekurangan, kealpaan, bahkan mungkin dosa. Pasang tekad baru. 1446 hijrah, saya harus berubah. Saya berpindah dari tak baik ke yang baik. Kalau kemarin ibu terlalu cerewet ke suami, berubah Bu. Sekarang jumlah wanita sudah jauh lebih banyak Bu. Kalau wanita sudah terlalu banyak Pak Bu, akan ada wanita yang sulit dapat suami. Beko kalut dia Pak Bu. Daripada ndak berlaki, biarlah numpang je laki orang. Payah Pak Bu. Maka oleh sebab itu ibu-ibu jangan terlalu cerewet ke suami. Bapak-bapak dapat modal rupanya. Bapak-bapak, jadilah bapak-bapak seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh Pak, kalau di luar garang dia. Iblis pun berpapasan jalan takut dengan Umar. Umar bin Khattab. Jadi kalau ibaratnya Pak Bu, Umar keluar dari masjid nih. Belok dia ke kiri. Dari simpang sana Pak Bu, iblis nak ke sini Pak Bu. Nampak Umar, itu diputar haluan Pak Bu, cari jalan lain. Tapi satu waktu Pak Bu, ada seorang sahabat, dia ingin melaporkan istrinya kepada Umar bin Khattab, tolong dididik. Sudah letih dia mendidik, dah juga berubah. Begitu nak sampai ke rumah Pak Bu, nak ketuk pintu rumah, terdengar olehnya istri Umar sedang marah-marah pada Umar. Ternyata tak satu kata pun keluar dari mulut Umar bin Khattab. Akhirnya sahabat tadi mengurungkan niatnya. Umar go garang di luar jadinya. Rupanya di rumah istri dia, ikatan suami takut istri. Begitu dia mengurungkan niat nak pulang Pak Bu, Umar membuka pintu. Lalu kemudian nampak olehnya. Lalu kemudian dipanggil, saudaraku sini. Ada apa engkau ke sini? Ada yang bisa dibantu? Umar ketika itu khalifah tu Pak Bu, ibarat presiden itu. Kadang-kadang presiden ni Pak Bu, istri presiden lebih garang lagi.
Sama ibaratnya Kapolri Pak Bu, istri Kapolri lebih garang lagi. Sama juga Pak Bu, kita nih Pak, kadangkala istri agak lebih garang pula. Tapi sebetulnya garangnya itu untuk baik. Nggak untuk baik. Saya lihat wajah ibu-ibu ini wajah baik-baik semua nih Pak. Jangan disia-siakan. Akhirnya dia katakan pada Umar, "Ya Khalifah, tadi saya ingin melaporkan istri saya kepada engkau supaya dididik. Sudah berbagai cara mendidiknya tidak berubah. Tapi setelah tanpa sengaja saya dengar istri engkau, rupanya istri kita sama juga, sama-sama ember mulutnya," katanya. Satu cakap awak 10 denyo, katanya. Pak, kalau kita tahu filosofi laki-laki dan perempuan juga Bu, insya Allah kita damai terus di rumah. Ada wanita mengatakan, "Ustadz, suami saya sudah berubah Ustadz. Dulu sebelum nikah romantis betul Ustadz. Kalimat rayuan banyak keluar dari mulutnya." Kalau ibarat di WA Pak Bu, oh tuh panjang. Tapi kalau kini saya kirim WA ke dia, "Ustaz, Bang, adik sudah masakkan gulai tapah di rumah Bang. Abang ditunggu di rumah. Kita nak makan bersama ya Bang ya. Pulang ya Bang ya. Adik tunggu dengan penuh kerinduan." Itu isi WA dari istri ke suaminya Pak Bu. Itu kalau dapat seperti itu WA-nya, itu rasa dia awang-awang tuh Bu. Rasa dia awang-awang tuh. Ibu tadi membayangkan jawabannya, "Adikku sayang, betapa engkau perhatian ke abang. Lama rasanya waktu jelang siang, segera abang pulang, makan bersama dengan penuh cinta dengan engkau." Itu yang dibayangkan oleh istri. Tapi apa yang dijawab oleh suami? Gambar jempol jadi kirim dia aja. Nggak ada kalimat Pak Bu, jempol aja. Nggak romantis lagi Ustaz. Jadi Bu, kami laki-laki ini memang hemat bicara. Itu makanya ibu sudah betul nikah dengan bapak. Kalau nak banyak bercakap, nikah dengan perempuan Bu. Kalau nikah perempuan sama perempuan, itu berperang langsung itu, mengoceh dia terus, sambil tidur pun ngoceh juga tuh. Maka kalau ada bapak-bapak tidak cerewet dia sedikit bercakapnya, sudah betul itu. Laki-laki itu paling banyak mengeluarkan kosakata dalam satu hari 16.000. Wanita dalam sehari Pak, maka kalau bapak paham itu, kalau ada istrinya cerewet, wajar karena bapak menikahi perempuan. Karena perempuan dalam satu hari kosakata yang keluar dari mulutnya itu bisa sampai 24.000. 8.000 beda Bu. Tengoklah ibu-ibu, kalau pulang ke rumah nengok bunganya, bunga udah layu, tak lupa nyiram tadi. Dia bercakap sendiri itu dengan bunga. Nampak kucing, aduh kucing, semua kucingnya dikasih nama tuh. Dah bercakapnya sendiri. Jadi kalau sekiranya ada yang kalimat-kalimat seperti itu, misalnya Bu sekalian, "Oh istri saya cerewet," kata Umar tadi, "Istri saya itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anakku. Istriku itu telah mengorbankan seluruh waktunya untuk membesarkan anak-anakku. Istriku telah memasakkan makanan untukku. Istriku telah membersihkan rumahku. Istriku telah mencucikan pakaianku." Disebut semua kebaikan. Lalu kata Umar, kenapa hanya gara-gara satu saja agak cerewet dia, lalu terabaikan seluruh kebaikan-kebaikan tersebut. Ini Pak contoh Umar Pak. Jangan menengok yang kurang-kurang je. Aku Umar bin Khattab seluruhnya. Cuman kalau di luar rumah jangan macam Umar lo Pak, garang betul, takut orang dibuat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu kita hijrah, berpindah dari keadaan yang tidak baik ke keadaan yang baik. Terakhir Pak Bu, hijrah itu adalah mujahadatun nafas, memerangi dan mengendalikan nafsu. Inilah hijrah yang tidak akan pernah berakhir. Kadang kita kalah, ketika kalah kita hijrah.
jangan larut kalah oleh nafsu kita. Nafsu adalah sesuatu yang ada pada diri kita, kita tidak akan pernah bisa mengelak. Inilah perlawanan yang mungkin berat Bapak sekalian, karena di dalam nafsu itu seringkali bercokol iblis untuk mengendalikannya. Maka hati-hati Pak Bu. Kadangkala iblis itu Pak Bu secara sifatnya itu muncul pada pasangan hidup kita, muncul kepada kerabat kita, muncul kepada jiran tetangga kita, yang boleh jadi kita luluh dibuatnya, akhirnya kita kalah oleh nafsu kita. Mudah-mudahan 3 makna hijrah ini Pak Bu sebagai pertanda bahwa hijrah itu adalah sesuatu yang penting, sehingga akhirnya penamaan tahun Islam itu dengan nama tahun hijrah bisa kita maknai dan kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan mengaminkan doa. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والسلامة والسكينة والعافية والصحة على هذه الجماعة. من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz dan juga yang menerima bermanfaat kita bersama. Amin. Selanjutnya kita akan bersama kajian di Ponorogo. Silakan para jemaah untuk menemani ibadah. Demikian Pak Gubernur.